Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Andika Nanda Septian, Yuniar Hasananing Tias, dan saya sendiri akan mempresentasikan sebuah makalah dengan judul Perencanaan Sumber Daya Manusia. Pengertian perencanaan sumber daya manusia. Eric Vetterdalam Jackson dan Scholar tahun 1990 dan School dan Walker 1990 mendefinisikan perencanaan sumber daya manusia sebagai proses di mana manajemen menetapkan bagaimana organisasi seharusnya bergerak dari keadaan sumber daya manusia sekarang ini menuju posisi sumber daya manusia yang diinginkan di masa depan. Menurut Andre F. Sikula, perencanaan sumber daya manusia atau perencanaan tenaga kerja didefinisikan sebagai proses menentukan akan kebutuhan tenaga kerja dan cara memenuhi kebutuhan tersebut untuk melaksanakan rencana terpadu organisasi. Menurut Thomas H. Stone, perencanaan sumber daya manusia adalah proses meramalkan kebutuhan akan sumber daya manusia dari suatu organisasi untuk waktu yang akan datang agar langkah-langkah dapat diambil untuk menjamin bahwa kebutuhan ini dapat dipenuhi. Dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja saat ini, maka proses perencanaan sumber daya manusia berarti usaha untuk mengisi atau menutup kekurangan tenaga kerja baik secara kuantitas maupun kualitas. Sedangkan dalam memenuhi kebutuhan tenaga kerja, perencanaan sumber daya manusia lebih menekankan adanya usaha peramalan mengenai ketersediaan tenaga kerja yang didasarkan pada kebutuhan sesuai dengan rencana bisnis di masa mendatang. Permintaan sumber daya manusia. Penyebab adanya permintaan sumber daya manusia diantaranya dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang meliputi ekonomi, sosial politik, hukum, teknologi, dan persaingan. Dalam merencanakan kebutuhan sumber daya manusia, secara efektif perusahaan harus memiliki ide yang jelas tentang apa yang sebenarnya dibutuhkan dan akan menjadi apa mereka nantinya. Peramalan adalah proses memprediksi kondisi di masa mendatang yang akan mengarahkan dan memengaruhi aktivitas, perilaku, dan dampak tindakan operasional. Proses peramalan merupakan bagian dan proses perencanaan sehingga tidak menghasilkan jumlah atau rencana itu sendiri. Secara teknis, peramalan sangat mudah dan sederhana digambarkan, akan tetapi dalam pekerjaannya seringkali sangat kompleks dan sulit dikerjakan. Masalah yang paling membingungkan dalam meramalkan permintaan sumber daya manusia adalah memperkirakan hubungan antara permintaan terhadap sumber daya manusia dengan keluaran atau output barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan. C. Pengadaan SDM. Pengadaan merupakan sebuah proses dalam penarikan seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi dalam mendapatkan karyawan agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dengan karyawan. Ini haruslah memperhatikan beberapa hal, diantaranya yaitu sebagai berikut. 1. Analisis pekerjaan, uraian pekerjaan, sertifikasi pekerjaan, persyaratan kerja, evaluasi pekerja, perluasan dan pegawaian pekerja, penyederhanaan pekerja. D. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan SDM. Perencanaan sumber daya manusia dipengaruhi oleh perubahan demografi, perubahan teknologi, kondisi peraturan perundang-undangan, serta perubahan perilaku terhadap karir dan pekerja. Selain itu, proses perencanaan sumber daya manusia juga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor lainnya, diantaranya yaitu sebagai berikut. A. Lingkungan eksternal. B. Keputusan-keputusan organisasional. C. Manfaat perencanaan sumber daya manusia. D. Persediaan karyawan. Untuk materi selanjutnya yaitu proses perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dan pertama adalah sebuah sistem manajemen
Perencanaan sumber daya manusia ialah langkah awal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan keunggulan kompetitif organisasi maupun kemampuan manusia di dalam organisasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perencanaan sumber daya manusia adalah kemampuan manajer atau pimpinan untuk meramalkan atau memprediksi kebutuhan sumber daya manusia baik dalam organisasi privat maupun publik. Terdapat beberapa karakteristik dari masalah, tantangan, dan kesempatan dalam organisasi yang perlu dipahami oleh para perencana sumber daya manusia. Di antaranya yaitu 1. Masalah, tantangan, dan kesempatan atau MTK yang bersifat rutin atau bureaucratic solution. 2. Masalah, tantangan, dan kesempatan tidak menentu atau adaptive solution. Yang ketiga, masalah, tantangan, dan kesempatan yang sifatnya mendua atau strategic solution. Setidaknya terdapat 6 manfaat dari perencanaan sumber daya manusia. Di antaranya yaitu 1. Organisasi dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang sudah ada secara lebih baik. 2. Produktivitas kerja dari tenaga kerja yang sudah ada dapat ditingkatkan. 3. Perencanaan sumber daya manusia berkaitan dengan penentuan kebutuhan akan tenaga kerja di masa yang akan datang, baik dalam arti jumlah dan kualifikasinya, untuk mengisi berbagai jabatan dan menyelenggarakan berbagai aktivitas baru. 4. Penanganan informasi ketenaga kerjaan. 5. Penelitian. Yang terakhir ialah sebagai dasar penyusunan program kerja bagi satuan kerja yang menangani sumber daya manusia dalam organisasi. Dalam perencanaan sumber daya manusia ini dikenal pula metode ilmiah dan metode non-ilmiah. Metode ilmiah memiliki arti perencanaan sumber daya manusia dilakukan dengan berlandaskan hasil analisis dari data-data, informasi, dan peramalan dari perencananya. Kemudian, metode non-ilmiah diartikan bahwa perencanaan sumber daya manusia hanya dilakukan atas dasar pengalaman, imajinasi, dan perkiraan dari perencananya. Untuk materi selanjutnya yaitu sistem perencanaan sumber daya manusia. Dalam sistem perencanaan sumber daya manusia, pada umumnya terdiri dari estimasi permintaan dan suplai karyawan. Estimasi ini terdiri dari 4 kegiatan yang memiliki hubungan satu dengan yang lain. Di antaranya yaitu sebagai berikut. 1. Inventarisasi persediaan sumber daya manusia. Inventarisasi persediaan sumber daya manusia ini digunakan dalam menilai sumber daya manusia yang telah ada mengenai keterampilan, kemampuan maupun kecakapan, dan potensi pengembangannya dan menganalisa penggunaan sumber daya manusia yang ada. 2. Forecast sumber daya manusia. Forecast sumber daya manusia di sini digunakan dalam memprediksi permintaan dan penawaran karyawan di masa yang akan datang. 3. Penyusunan rencana-rencana sumber daya manusia. Penyusunan rencana sumber daya manusia digunakan dalam memadukan permintaan dan penawaran personalia dalam perolehan tenaga kerja qualified melalui penarikan, seleksi, latihan, pemantapan, transfer, promosi, serta pengembangan. 4. Pengawasan dan evaluasi. Pengawasan dan evaluasi ini dapat memberikan umpan balik pada sistem dan dapat memantau derajat pencapaian tujuan dan sasaran dalam perencanaan sumber daya manusia. Selain itu, terdapat pula kegiatan yang termasuk ke dalam sistem perencanaan sumber daya manusia. Di antaranya yaitu sebagai berikut. 1. Menyusun anggaran sumber daya manusia atau manpower budgeting. Menyusun anggaran sumber daya manusia merupakan sebuah kegiatan yang memadukan antara jumlah pegawai yang tersedia dengan jumlah pegawai yang diperlukan untuk mendapatkan gambaran mengenai kebutuhan pegawai. Kedua, menyusun program pegawai atau manpower programming. Menyusun program pegawai ini merupakan kegiatan-kegiatan dalam mengisi formasi yang mencakup program pengadaan pegawai, promosi jabatan pegawai, pelatihan dan pengembangan pegawai, pengembangan karir, program pemeliharaan pegawai, serta program pemberhentian pegawai. Demikianlah singkat presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan.
Ada kurang lebihnya, kami meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.